Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Husna, tutor kimia edson.id. Pada video ini kita akan bahas soal ujian mandiri Undip tahun 2018. Kalian penasaran? Sobat Edson, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini adalah mengenai sel volta. Nah, ini merupakan soal yang cukup mudah harusnya, asalkan paham dengan konsepnya. Oke, jadi pertanyaannya di sini adalah diketahui beberapa nilai potensial reduksi dari beberapa unsur ya. Ada Zn, Pb, Cu, dan Ag di sini dengan nilainya masing-masing. Pertanyaannya, reaksi spontan dapat terjadi pada reaksi berikut. Yang A, Zn2 plus ditambah Pb menjadi Zn ditambah Pb2 plus. Perhatikan reaksinya, langsung tentukan nih mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Yang B, Pb2 plus ditambah Cu menjadi Pb ditambah Cu2 plus. Yang C, Cu2 plus ditambah 2Ag menjadi Cu ditambah 2Ag plus. Yang D, 2Ag plus ditambah Zn menjadi 2Ag ditambah Zn2 plus. Yang E, Zn2 plus ditambah Cu menjadi Zn ditambah Cu2 plus. Oke. Ini pertanyaan adalah reaksi yang spontan. Nah, ingat lagi konsepnya. Gimana syarat dari suatu reaksi dikatakan spontan? Reaksi spontan itu apa sih sebenarnya gitu kan? Jadi, reaksi spontan adalah reaksi-reaksi yang apabila nilai potensial selnya, selnya itu bernilai besar daripada 0. Alias selnya harus bernilai positif gitu kan. Nah, di sini ingat lagi, rumusnya bagaimana untuk menghitung potensial sel? Sel itu. Kita bisa gunakan rumus E katoda, E0 katoda dikurang E0 anoda. Nah, berarti kalau kita ingin di sini selnya bernilai positif alias reaksinya spontan, maka E0 katoda harus lebih besar dari E0 anodanya supaya potensial selnya bernilai positif. Kemudian, karena di katoda itu terjadi reaksi reduksi dan di anoda terjadi reaksi oksidasi, rumus ini bisa kita ubah juga menjadi bentuk rumus kedua, yaitu sel sama dengan potensial reduksi dikurang E0 oksidasi. Jadi E0 unsur yang mengalami reduksi dikurang E0 unsur yang mengalami oksidasi, gitu ya. Nah, syaratnya sama, berarti unsur yang mengalami reduksi potensialnya harus lebih besar dari unsur yang mengalami oksidasi. Gitu. Nah, di sini semua unsur dalam bentuk reaksi reduksi semua kan, Zn2 plus menjadi Zn, Pb2 plus menjadi Pb. Tidak apa-apa, karena memang standarnya atau dalam keadaan biasanya memang dalam bentuk reaksi reduksi. Jadi kita tuliskan saja seperti itu, tidak apa-apa. Nah, di sini tugas pertama kita urutkan dulu deh. Mana nih? Urutkan dari nilai yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, berarti di sini siapa yang paling kecil nilainya? Potensial reaksinya siapa? Potensial reaksi standarnya siapa? Si Zn dulu kan? Berarti Zn kita urutkan, kemudian Pb, kemudian Cu, kemudian Ag. Nah, kalau kita mau reaksinya spontan, berarti dia semakin ke sini harus semakin reduksi. Harus semakin reduksi. Jadi, kalau kita mau yang spontan, berarti unsur yang di sebelah kanan harus yang reduksi, gitu kan? Maksudnya gimana? Misalnya untuk yang A nih. Yang A. Coba lihat reaksinya. Siapa yang mengalami reduksi? Siapa yang biloxnya turun? Si Zn. Berarti untuk reaksi pada A, yang mengalami reduksi adalah si Zn. Gitu kan? Yang mengalami oksidasi siapa? Siapa yang biloxnya naik? Pb. Nah,
Zn posisinya di kiri, Pb di kanan. Pasti di sini nanti reaksinya tidak akan spontan. Karena harusnya kalau kita mau spontan, Pb-nya yang reduksi. Karena tadi kita sudah urutkan, semakin ke sini semakin besar nilainya gitu kan. Pasti di sini kalau kita kurangkan nanti hasilnya negatif nih nilai SL-nya. Gitu. Maka tidak spontan. Kalau yang B. Yang B sekarang. Siapa yang reduksi? Siapa yang reduksi? Pb. Yang oksidasi siapa? Siapa yang biloxnya naik? Cu ya, dari Cu menjadi Cu2+, berarti Cu. Nah, Cu posisinya di sebelah kanan. Salah, Pb posisinya di sebelah kiri, Cu di sebelah kanan. Nah, di sini harusnya kalau kita kalau mau reaksi yang spontan, reduksinya harus di sebelah kanan gitu kan. Maka ini juga tidak spontan reaksinya. Kenapa? Karena Pb-nya di sebelah kiri nih. Nilainya lebih kecil daripada Cu gitu kan. Oke, jadi yang B juga tidak spontan. Yang C, siapa yang reduksi? Coba dilihat reaksinya. Yang reduksi yang biloxnya turun Cu. Yang oksidasi yang biloxnya naik siapa? Yang biloxnya naik siapa? Si Ag. Lihat, Cu posisinya lebih kiri daripada Ag. Sedangkan NO-nya si Ag ini lebih besar kan? Maka di sini juga tidak spontan. Kalau kita mau spontan, dibalik ini. Si Ag-nya yang reduksi, si Cu-nya yang oksidasi. Lalu yang D. Yang D sekarang. Yang D itu yang reduksi siapa? Yang reduksi adalah si Ag. Yang oksidasi adalah yang D adalah si Zn. Nah, ini Ag. Paling besar dia di antara yang lain. Zn paling kecil di antara yang lain. Pasti di sini reaksinya akan spontan. Nah, kalau tidak percaya, kita bisa hitung nilai potensial selnya. Maka SL-nya di sini SL aja ya. Nah, potensial reduksinya siapa sih? Yang reduksi si Ag, yang mana potensialnya 0,8. Dikurang yang oksidasinya si Zn. Min 0,76. Jadi 0,8 ditambah 0,76. Berapa nih hasilnya? 1,56 volt. Nilainya positif. Pasti reaksinya spontan. Oke, kalau yang E bagaimana? Yang E itu yang reduksi siapa? Si Zn. Yang oksidasi si Cu. Nah, salah juga ya, karena di sini Cu NO-nya lebih besar daripada Zn. Pasti nanti nilai SL-nya negatif, tidak positif. Oke, jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang D. Sekian Sobat Edsan untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edsan juga bisa mengunjungi edsan.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edsan, salam pintar!